Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube kami, Halaqah Penyuluh Agama Islam Kecamatan Panga. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas sebuah topik yang cukup menarik terkait mengenai moderasi beragama sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Sebelumnya, harus kita tahu terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan moderasi beragama. Nah, moderasi itu sendiri berarti jalan tengah. Seperti misalnya dalam sebuah diskusi, kita kerap kali menemui adanya seorang moderator. Nah, moderator ini itu bertindak sebagai orang yang menengahi sebuah proses diskusi. Tidak berpihak kepada siapapun atau pendapat manapun, bersikap adil kepada semua pihak yang terlibat dalam diskusi. Moderasi juga berarti sebagai sesuatu yang terbaik. Sesuatu yang ada di tengah itu biasanya berada di antara dua hal yang buruk. Contohnya adalah seperti sifat keberanian. Sifat berani dianggap baik itu karena berada di antara sifat ceroboh dan sifat takut. Kemudian sifat dermawan juga dianggap baik karena ia berada di antara sifat boros dan sifat kikir. Maka dari itu, apa yang dimaksud dengan moderasi beragama? Moderasi beragama berarti cara beragama jalan tengah sesuai dengan pengertian moderasi yang sudah kita sampaikan tadi. Dengan moderasi beragama, seseorang tidak ekstrim dan tidak berlebih-lebihan saat menjalani ajaran agamanya. Dan orang yang mempraktekkannya itu disebut dengan moderat. Kemudian mengenai sifat ekstrim. Apakah sifat ekstrim itu buruk? Jawabannya iya, tentu. Sifat ekstrim itu buruk. Jangankan ekstrim atau berlebih-lebihan terhadap sesuatu yang jelas-jelas buruk, seperti misalnya kesombongan. Bahkan terhadap sesuatu yang dianggap baik sekalipun, jika dilakukan secara berlebih-lebihan, maka juga akan memiliki implikasi yang buruk. Contohnya seperti sifat dermawan. Sifat ini tentunya sudah pasti baik. Namun, jika seseorang melakukan kedermawanannya secara berlebih-lebihan, maka ia bisa terjatuh ke dalam keborosan. Kalau sudah begitu, maka kebaikan pun juga bisa berubah menjadi keburukan. Karena di dalam Al-Quran terkait mengenai kedermawanan ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wala taj'al yadaka maghlulatan ila unukika." Dan janganlah kamu menjadikan tanganmu itu terbelenggu pada lehermu. Maksud dari ayat ini adalah jangan kita itu bersifat kikir. Kemudian tidak sampai di situ saja, Allah Subhanahu wa Ta'ala melanjutkan wala tabsutha, dan jangan pula kamu menjulurkan tanganmu. Maksudnya apa? Yaitu jangan kamu berlaku boros. Nah, dari ayat ini Allah melarang kita untuk berlaku kikir dan Allah melarang kita untuk berlaku boros. Maka dari itu berada di tengah-tengah. Tidak boleh berlebih-lebihan dalam memberi dan juga tidak boleh berlebih-lebihan untuk tidak mau mengeluarkan harta yang dimiliki. Maka dari itu kunci dari moderasi adalah tidak berlebih-lebihan. Kemudian contoh sikap ekstrim dalam beragama. Misalnya, seseorang menyantap makanan atau meneguk minuman yang sudah jelas-jelas diharamkan menurut ajaran agamanya hanya karena alasan toleransi kepada umat agama lain. Seperti misalnya kita di dalam agama Islam. Dalam agama Islam, kita dilarang untuk meminum khamar atau minuman-minuman yang memabukkan. Kemudian, kita meminum minuman khamar itu hanya karena alasan toleransi. Nah, maka dari itu hal ini tidak dibenarkan sama sekali di dalam agama karena ini sudah melanggar esensi daripada agama itu sendiri. Karena orang yang bersikap moderat itu cukup dengan menghormati orang lain dan tidak mengganggu satu sama lain, di mana kita tetap mantap dengan kepercayaan yang kita miliki, jangan sampai kita menggadaikan keyakinan yang kita miliki. Kemudian prinsip-prinsip beragama yang moderat. Prinsip beragama yang moderat itu ada dua, adil dan berimbang. Seperti dalam hal ibadah, misalnya seorang moderat itu yakin bahwa beragama adalah melakukan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjalankan berbagai bentuk ajaran agamanya yang berorientasi tetap kepada upaya untuk memuliakan manusia.
Nah, sedangkan orang-orang yang ekstrim itu sering sekali terjebak dalam menjalankan praktek agamanya tanpa memerhatikan atau bisa dikatakan mengenyampingkan aspek-aspek kemanusiaan. Nah, orang-orang yang ekstrim dalam agama ini itu sering sekali sampai rela membunuh sesama manusia dengan mengatasnamakan agama. Padahal agama tidak demikian, agama tidak mengajarkan hal demikian. Bahkan agama itu sendiri sangat menjaga kemanusiaan karena itu adalah bagian dan inti dari ajaran agama. Kemudian, pemahaman dan pengamalan keagamaan itu bisa dinilai berlebihan jika sudah melanggar 3 hal. Yang pertama, nilai kemanusiaan, yang kedua, kesepakatan bersama, dan yang ketiga adalah ketertiban umum. Contoh melanggar batasan kemanusiaan. Jika seseorang atas ajaran agamanya misalnya melakukan perbuatan yang merendahkan harkat, derajat, dan martabat kemanusiaan. Contohnya seperti dengan dalil jihad agama, seseorang sampai meledakkan bom di tengah pasar, lalu mengakibatkan puluhan bahkan ratusan orang yang tidak bersalah tewas seketika. Nah, contoh-contoh seperti ini adalah contoh sikap dan tindakan yang ekstrim yang telah melanggar batasan kemanusiaan. Kemudian, contoh melanggar batasan kesepakatan bersama. Jika seseorang mengatasnamakan ajaran agama, kemudian melanggar butir-butir Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang telah menjadi kesepakatan bersama bangsa Indonesia dalam berbangsa dan bernegara, itu sudah bisa dinilai ekstrim dan melanggar. Dalam hal kehidupan bermasyarakat, niscaya juga banyak peraturan yang telah disepakati bersama oleh seluruh warga di lingkungan tempat tinggal. Jika seseorang warga atas nama agama yang dianutnya kemudian melanggar kesepakatan bersama yang telah ia setujui tersebut, maka ia juga dapat dianggap telah berlebih-lebihan. Kemudian contoh melanggar batasan ketertiban umum. Misalnya jika seseorang memaksa diri untuk beribadah di tengah keramaian lalu lintas yang menyebabkan kemacetan bahkan rawan menimbulkan kecelakaan. Nah, maka sikap seperti ini sudah dikatakan melanggar batas ketertiban umum. Contohnya seperti kita umat Islam. Kita melaksanakan sholat di tengah jalan di mana jalan tersebut penuh dengan keramaian lalu lintas, sehingga dengan tindakan kita melaksanakan sholat di tengah jalan tersebut itu bisa menyebabkan kemacetan, bisa menimbulkan kecelakaan. Nah, cara-cara menjalankan agama yang seperti ini itu sudah dikatakan berlebihan dan sudah melanggar ketertiban umum. Selanjutnya, samakah moderasi beragama dengan moderasi agama? Nah, inilah yang sering sekali keliru dipahami oleh banyak pihak. Moderasi beragama dengan moderasi agama itu tidak sama. Agama tidak perlu dimoderasikan, karena agama itu sendiri telah mengajarkan prinsip moderasi, yaitu keadilan dan keseimbangan. Contohnya saja seperti dalam agama Islam, di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa, contohnya Quran Surah Al-Qasas ayat 77. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ. Di sini Allah menjelaskan bahwa carilah pahala di negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepada kamu. Tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia. Dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Ini adalah salah satu dari sekian banyak ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang keadilan dan keseimbangan. Jadi dari hal ini bisa kita temukan bahwa bukan agama yang harus dimoderasi, melainkan cara penganut agama dalam menjalankan agamanya itulah yang harus dimoderasi. Tidak ada agama yang mengajarkan ekstremitas, tapi tidak sedikit orang yang saat ini menjalankan ajaran agama berubah menjadi ekstrim. Dan hal ini cukup sangat disayangkan. Kemudian contoh konkret untuk membedakan agama dan beragama. Misalnya, ajaran agama untuk memuliakan perempuan.
Ajaran ini bersifat pasti dan tidak ada yang memperdebatkan. Itulah yang dinamakan ajaran agama. Tetapi bagaimana cara memuliakan perempuan? Menurut ajaran agama itu masing-masing umat beragama melakukan praktik yang berbeda-beda. Nah, hal inilah yang disebut dengan beragama. Kemudian, apakah orang yang moderat itu tidak teguh dalam beragama? Tentu saja tidak demikian. Orang yang moderat juga harus memiliki pendirian teguh dan semangat beragama yang tinggi. Namun ia harus mampu memilah mana pokok ajaran agama, di mana ia harus berpendirian teguh, dan mana tafsir atau pemahaman dari ajaran agama, di mana ia perlu toleran, menghormati pendirian dan pendapat orang lain, dan tidak menyalah-nyalahkan terkait urusan pokok agama. Tidak boleh ada kompromi dalam hal meyakini dan mempraktekannya. Tapi untuk urusan agama yang sifat hukumnya diperdebatkan dan ada beragam pandangan, seorang moderat akan mengambil sikap hukum tertentu untuk dirinya, tetapi ia tidak memaksakan hukum itu berlaku kepada orang lain. Itulah makna dari toleran. Seperti dalam Islam, dalam permasalahan fikih itu banyak sekali khilafiyah. Maka dari itu, dengan perbedaan yang cukup beragam mengenai hukum fikih, maka kita harus bersikap moderat, bersikap toleran. Artinya apa? Kita berpegang teguh terhadap pendapat yang kita yakini, namun kita tidak boleh memaksakan dan menyalahkan pendapat orang lain. Karena kita memiliki pegangan dan juga dasar dan dalil-dalil yang kita gunakan, begitu pula dengan pihak yang lain. Mereka juga memiliki dasar, dalil, dan pemahaman yang mereka gunakan. Maka dari itu kita harus toleran, tidak boleh saling menyalahkan. Seperti dalam hal khilafiyah hukum fikih. Selanjutnya, mengapa penting moderasi beragama? Moderasi beragama itu sangat penting dan sangat diperlukan karena sikap ekstrim dalam beragama itu tidak sesuai dengan esensi ajaran agama itu sendiri. Perilaku ekstrim atas nama agama juga sering mengakibatkan lahirnya konflik, rasa benci, intoleransi, dan bahkan peperangan yang memusnahkan peradaban manusia. Sikap seperti itulah yang perlu untuk dimoderasi. Moderasi beragama adalah upaya untuk mengembalikan pemahaman dan praktik beragama agar sesuai dengan esensinya, yakni untuk menjaga harkat, martabat, dan peradaban manusia, bukan sebaliknya. Agama tidak boleh digunakan untuk hal-hal yang justru merusak peradaban, sebab sejak diturunkan agama pada hakikatnya ditunjukkan untuk membangun peradaban itu sendiri. Selanjutnya, menempatkan moderasi beragama dalam konteks Indonesia. Moderasi beragama adalah bagian dari strategi bangsa ini dalam merawat Indonesia. Sebagai bangsa yang sangat beragam, sejak awal para pendiri bangsa sudah berhasil mewariskan satu bentuk kesepakatan dalam berbangsa dan bernegara, yakni Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang telah nyata berhasil menyatukan semua kelompok, agama, etnis, bahasa, dan budaya. Indonesia disepakati bukan sebagai negara agama, tetapi juga tidak memisahkan agama dari kehidupan sehari-hari warganya. Nilai-nilai agama itu dijaga, dipadukan dengan nilai-nilai kearifan dan adat istiadat lokal. Beberapa hukum agama juga dilembagakan oleh negara, ritual agama dan budaya terjalin berkelindan dengan rukun dan damai. Itulah sesungguhnya jati diri Indonesia, negara yang sangat agamis, dengan karakter yang santun, toleran, dan mampu berdialog dengan keragaman. Moderasi beragama harus menjadi bagian dari strategi kebudayaan untuk merawat jati diri kita tersebut. Tegaknya moderasi beragama itu perlu dikawal bersama, baik oleh orang per orang maupun lembaga, baik masyarakat maupun negara. Kelompok beragama yang harus moderat, harus lantang, bersuara, dan tidak lagi memilih menjadi mayoritas yang diam. Bahkan keterlibatan perempuan juga sangat penting dalam upaya memperkuat moderasi beragama, mengingat kekerasan atas nama agama bisa saja dilakukan, baik oleh laki-laki maupun perempuan.
Setiap komponen bangsa harus yakin bahwa bangsa Indonesia memiliki modal sosial untuk memperkuat moderasi beragama. Modal sosial itu berupa nilai-nilai budaya lokal, kekayaan keragaman dan adat istiadat, tradisi musyawarah, serta budaya gotong royong yang diwarisi masyarakat Indonesia secara turun-temurun. Nah, modal sosial itu harus kita rawat demi menciptakan kehidupan yang harmonis dalam keragaman budaya, etnis, dan agama. Jika dipikul bersama, Indonesia dapat menjadi inspirasi dunia dalam mempraktikkan moderasi beragama. Kemudian, dalam rangka menciptakan masyarakat yang moderat dalam beragama, negara perlu hadir untuk memfasilitasi terciptanya ruang publik untuk menciptakan interaksi umat beragama. Jangan sampai negara malah melahirkan regulasi dengan sentimen agama tertentu yang diskriminatif dan diberlakukan secara umum di ruang publik. Kehadiran negara harus memfasilitasi, bukan mendiskriminasi. Nah, mungkin sekian pembahasan mengenai moderasi beragama sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Semoga materi yang disampaikan kali ini itu bisa bermanfaat untuk kita semua. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.